komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. ribu personil kita memang jumlah yang cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi. Namun yang tidak bisa mengikuti komitmen kami potong, kami proses tegas. Dan ini komitmen kita untuk masyarakat. Drama Duren 3 selesai sudah. Semua terdakwa yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua sudah mendapatkan hukuman sesuai kadar kesalahan, termasuk sejumlah anggota kepolisian yang terlibat kasus perintangan penyidikan. Meski demikian, kasus peredaran narkotika yang melibatkan Teddy Minahasa masih disidangkan di pengadilan. Ulah Jenderal Bintang 2 ini menambah pukulan bagi kepolisian. Citra positif kepolisian pun merosot tajam. Polri diminta melakukan pembenahan dan perbaikan. Mampukah Polri membenahi diri? Lalu apa saja yang harus dilakukan kepolisian guna mengembalikan kepercayaan publik? Inilah Satu Meja The Forum, Korps Bayangkara setelah drama Duren 3. Pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menjadi puncak dari rangkaian proses hukum kasus perintangan penyidikan kematian Brigadir Yosua, sekaligus membongkar kesewenangan berlebihan dari Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri berpangkat Bintang 2. 4 terdakwa perkara obstruction of justice lainnya mendapat vonis lebih ringan ketimbang Hendra dan Agus. Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto sebelumnya mengajukan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan berharap bisa kembali bertugas di Korps Bayangkara. Asa yang timbul usai Barada Richard Eliezer diberikan kesempatan kembali bertugas di Korps Bayangkara karena diputus demosi bersifat mutasi selama 1 tahun lewat sidang Komite Kode Etik Polri. Bahkan jika mendapat remisi tambahan, Eliezer diprediksi bisa bebas pada pertengahan 2023. Berdasarkan rekomendasi dari LPSK, maka kita bisa berikan remisi tambahan sebesar setengah dari remisi umum. Remisi umum itu adalah remisi yang diberikan kepada narapidana, pada warga binaan setiap tanggal 17 Agustus. Selain kasus Ferdy Sambo, kasus narkoba yang menjerat Bintang 2 Teddy Minahasa, dan tragedi Kanjuruhan menambah daftar panjang penyebab turunnya citra positif institusi Polri. Reformasi internal Polri seharusnya menciptakan infrastruktur yang tidak memungkinkan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan secara berlebihan. Polisi itu bukan bagian yang terpisah dari masyarakat. Jadi kalau di polisi ada Sambo, di luar polisi, di masyarakat ada banyak 1000 Sambo dan 1 juta Rambo. Polisi hanya replika dari masyarakat. Ada kasus seperti Sambo karena di luar kita banyak lihat preman di DPR kayak begitu, preman di pemerintahan kayak begitu. Nggak akan habis-habis. Jangan minta polisinya tidak ada Sambo kalau di masyarakat masih banyak Rambo. Korps Bayangkara setelah drama Duren 3 itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir Guru Besar Universitas Bayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo. Malam, Prof. Hermawan. Ada Sambo, ada Rambo ya? Ada Sambo, ada Rambo. Lalu di sebelah kiri saya ada seorang advokat senior, Todung Mulya Lubis. Malam, Bang Todung. Malam, Budiman. Di ujung sebelah kiri ada Rambunya.
anggota DPR Komisi 3 Trimedia Panjaitan. Malam. Malam, Pak Budiman. Dan nanti akan hadir Hasto Atmojosuryo, Ketua LPSK. Sebelum saya memulai dialog dengan narasumber, apakah ada Sambo atau ada Rambo, kita dengarkan terlebih dulu wawancara saya 4 jam yang lalu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Itu dilakukan di Mabes Polri yang sudah direkam terlebih dahulu. Drama Sambo telah berakhir, semua terdakwa telah dijatuhi hukuman. Bagaimana tanggapan dari Mabes Polri? Saya sekarang telah bersama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sekarang lebih cerah ya? Beban beratnya Sambo udah lewat gitu. Gimana Pak? Ya tentunya perjalanannya cukup panjang, Pak. Panjang ya? Hampir 6 bulan lebih dan proses yang begitu panjang tersebut akhirnya semua bisa kita tuntaskan sesuai dengan janji kita waktu itu bahwa kita akan menangani kasus FS ini secara transparan, profesional, akuntabel dan tentunya menggunakan dasar-dasar scientific crime investigasi dan tentunya hasil semua sudah bisa dilihat, tuntas dan tentunya putusan di pengadilan pun sudah selesai. Jadi tentunya kita harus fokus kembali untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang juga sangat banyak di kepolisian ini. Makin banyak tugas ya, Pak ya. Betul. Dari satu tugas pekerjaan ke pekerjaan lain. Ya. Tapi kalau dilihat Pak Kapolri, ini kan Sambo terjadi tragedinya 8 Juli ya. 8 Juli 2022 sampai hari ini tuh mungkin 206 hari ya sampai kemudian vonisnya selesai. Apa sih pelajaran yang dipetik yang bisa diambil oleh Pak Kapolri dengan drama Sambo yang begitu panjang, begitu menguras energi bangsa ini sebetulnya? Ya, bagi kita, bagi institusi Polri, tentunya jujur ini adalah pukulan berat ya. Pukulan berat. Buat institusi kami. Apalagi beberapa waktu sebelumnya kita pernah mendapatkan tingkat kepercayaan publik yang selama 1,5 tahun itu menjadi puncak tertinggi untuk institusi kepolisian saat itu. Dan tiba-tiba karena peristiwa ini kita sempat jatuh di angka yang sangat rendah ya. Sehingga tentunya ini menjadi pelajaran berharga. Ini pil pahit buat kita semua. Pil pahit. Ya, namun demikian tentunya pil pahit itu tentunya harus menjadi obat bagi kita untuk kemudian bagaimana kita melakukan perbaikan dalam waktu yang cepat. Dan tentunya ini juga momen bagi kita semua untuk mengambil pilihan. Kita sama-sama menjaga soliditas, sama-sama bekerja keras, sama-sama berkomitmen untuk melakukan perbaikan, baik di dalam kualitas pelayanan kita terhadap publik dan tentunya bagaimana kehadiran Polri di tengah masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan itu harus betul-betul dirasakan. Dan yang kedua tentunya ini tentunya menjadi pembelajaran juga buat kita semua bahwa di dalam kepolisian tentunya diatur tentang masalah etika profesi. Kemudian di situ mengatur jelas terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di dalam pasal 6 di Perpol itu kan jelas-jelas mengatur bahwa anggota itu kan boleh menolak perintah. Boleh menolak perintah. Ya, kalau perintah tersebut dianggap salah. Dan saya kira ini saya ingatkan kepada seluruh anggota agar memahami hal-hal seperti ini sehingga kemudian berani menolak. Dan kalau memang bila perlu ingatkan. Jadi saya selalu sampaikan sekarang bagaimana kita saling mengingatkan antar anggota satu dengan anggota lain. Pemimpin juga begitu. Pemimpin harus bisa menjadi teladan
harus bisa menjadi contoh bagi anak buahnya, dan kalau dia melakukan perintah-perintah yang kemudian dirasa oleh anggotanya itu salah, saya minta kepada anggota untuk menolak dan jangan takut, dan bila perlu apabila kemudian karena dia menolak terhadap perintah, apa yang menjadi perintah itu terus kemudian mendapatkan ancaman, laporkan saja ke pimpinan yang lebih tinggi. Kita akan respon sehingga kemudian anggota betul-betul firm pada saat melaksanakan tugas. Di sisi lain, tentunya saya minta kepada anggota, mari kita sama-sama bekerja dengan lebih baik, tinggalkan yang buruk, lakukan perbaikan, baik dalam perilaku, di dalam pengabdian kita, jauhi pelanggaran. Komitmen saya tentunya akan terus saya laksanakan. Yang baik saya berikan reward, tapi yang tidak bisa ikut barisan, ya tentunya saya akan berikan punishment. Oke. Dan ini komitmen ini tentunya akan terus saya laksanakan. Kalau tadi kan ada pelajaran bagaimana bawahan itu berani menolak perintah dari atasannya kalau memang perintah dari atasan itu nggak betul. Ada nggak sih Pak pelajaran apa lagi yang dipetik dalam kasusnya Verdi Sambo yang awalnya urusan domestik tapi kemudian melebar menjadi urusan publik yang hampir 7 bulan baru kemudian selesai. Di organisasi apa yang akan dilakukan oleh Pak Kapolri? Ya tentunya ada nilai-nilai ya yang bisa diambil dari peristiwa yang ada, bagaimana publik mengikuti dan kemudian memberikan sebuah penilaian-penilaian. Di satu sisi kita juga melihat itu semua, termasuk juga seorang Richard Eliezer barangkali ya, yang selama ini selalu menjadi perhatian dan dukungan publik, sehingga pada saat dia kemudian dinyatakan bersalah karena dia juga jelas-jelas ikut menembak, namun di sisi lain dia juga dianggap sebagai maskot terhadap keberanian untuk menyampaikan kejujuran. Jadi tentunya nilai keberanian untuk menyampaikan kejujuran, keberanian untuk menolak perintah yang salah, ini tentunya yang harus dicontoh bagi seluruh anggota, sehingga kemudian ke depan kita betul-betul bisa menjaga nilai-nilai tersebut. Kalau dari sisi sistem promosi atau sistem apa dalam kasus Sambo gitu yang itu bagaimana? Apakah memang ada perlu evaluasi lagi penempatan dari perwira kepolisian, perwira tinggi kepolisian agar betul-betul matang atau betul seperti itu dalam belajar dari kasus Verdi Sambo, Pak Kapolri? Ya, tentunya perbaikan terhadap Polri terus kita lakukan, mulai dari sistem rekrutmen ya. Rekrutmen prinsip bersih, transparan, ini tentunya menjadi bagian yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Jadi dalam kesempatan ini saya juga sampaikan kalau di lapangan kemudian ada isu bahwa masuk polisi harus bayar, apalagi dengan jumlah tertentu, dalam kesempatan ini saya pastikan bahwa hal tersebut tidak ada. Kalau sampai ada yang minta uang untuk membayar kepada pejabat tertentu, segera laporkan. Pasti kita proses. Kalau dia polisi, kita proses etik dan kita proses pidana. Tapi kalau itu orang luar dan masyarakat tersebut yang merasa dirugikan mau melapor, kita pasti proses. Karena kita pengen bahwa integritas itu mulai dari masalah rekrutmen. Kemudian di dalamnya tentunya kita akan melakukan asesmen termasuk tes psikologi secara rutin berkala, sehingga kemudian faktor kejiwaan dari personil-personil kita itu tentunya bisa kita ikuti. Oleh karena itu tes psikologi di awal itu menjadi sangat penting, karena itu juga berpengaruh terhadap kemampuan personil ini untuk bisa melaksanakan tugas selanjutnya, apalagi ke jenjang-jenjang penugasan berikutnya yang tentunya tugas dan tanggung jawabnya semakin berat, tekanannya juga semakin berat, sehingga kemudian asesmen terhadap
posisi-posisi jabatan pada saat seseorang mau menjadi Kapolres, seseorang mau menjadi perwira tinggi, itu perlu kita berikan asesmen. Dan ini ke depan akan terus kita lakukan sehingga perwira-perwira Polri ke depan betul-betul selain memiliki kemampuan di bidang teknis, kemampuan di bidang kepemimpinan, tapi di sisi lain etik juga menjadi sangat penting karena orang yang pandai, profesional, ya tentu dia akan bisa menuntaskan pekerjaannya dengan baik. Tapi kalau dia nggak menguasai etik, di situ menjadi sumber masalah. Oke. Kalau setelah kasusnya Sambo kemudian terungkap dan kemudian selesai, langkah-langkah perbaikan apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri, khususnya Pak Kapolri, untuk membenahi sistem promosi, sistem penyelidikan dan penyidikan, pengawasan terhadap penyidikan, apalagi Pak yang harus dibenahi Pak, berkaca pada kasusnya Verdi Sambo itu? Ya, saya kira pengawasan melekat menjadi sangat penting saat ini ya. Oleh karena itu seorang pimpinan harus betul-betul mengawasi bawahannya sehingga kemudian dia bisa menjadi mentor yang baik pada saat melaksanakan tugasnya. Di sisi lain tentunya kita juga mempersiapkan program-program quick win lah, apa yang harus kita lakukan. Hal-hal yang kira-kira berisiko terhadap penyimpangan dan kemudian itu berdampak terhadap negatifnya citra Polri, tentunya kita perbaiki. Sebagai contoh misalkan kita sekarang terus melakukan perbaikan terhadap sistem kualitas pelayanan publik. Oke. Salah satunya saat ini kita mengembangkan ETLE ya, yang saat ini sudah mulai dikenal. Tilang elektronik. Sistem tilang elektronik. Kita lihat dukungan masyarakat cukup tinggi, namun demikian terus kita lakukan evaluasi karena kita tidak ingin yang pertama bahwa terkait dengan perubahan sistem dari yang manual menjadi online, tentunya di satu sisi kita mengharapkan bahwa resiko penyimpangan berkurang. Oke, tapi banyak juga Pak Kapolri masukan-masukan dari warganet yang kita tampung soal tilang ETLE ini. Oke, tilang ETLE, tapi tilang-tilang manual dan kehadiran polisi di lapangan juga perlu juga sih. Karena polisi di lapangan menimbulkan ada rasa aman gitu loh. Itu gimana Pak Kapolri? Jadi ini dua hal yang berbeda. ETLE ini kita lakukan untuk merubah manual menjadi elektronik dalam posisi anggota tidak bersentuhan langsung sehingga kemudian resiko penyimpangannya hilang. Namun anggota tetap wajib melaksanakan tugasnya di lapangan, khususnya pada saat jam sibuk, anggota harus ada. Harus ada. Dia harus mengatur, membantu agar lalu lintas berjalan dengan baik, tidak terjadi kemacetan ataupun kalau ada kemacetan, anggota tetap ada. Jadi tetap ada perbaikan ya. Ya. Oke, baik. Jadi satu meja akan tetap bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah jeda berikut ini. Sigit Prabowo. Pak Kapolri, ini yang juga menarik perhatian publik adalah sosok seperti Barada Richard Eliezer, Pak. Yang kemudian ya dia membunuh, dia mengakui, dia meminta maaf, dia membuka kotak Pandora. Tapi kemudian ada juga suara-suara kok ini bisa kembali diterima lagi di kepolisian, Pak. Apa sebenarnya nilai yang ditangkap oleh Richard sebenarnya? Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa dia seorang prajurit kelas bawah, tapi kita hargai bahwa dia berani mempertahankan kejujurannya, walaupun sebenarnya terlambat. Sehingga mau tidak mau terhadap apa yang dia lakukan, dia mendapatkan sanksi. Dan tentunya kita hormati apapun yang menjadi keputusan hakim. Namun di sisi lain juga ada keringanan yang diberikan kepada dia. Dari sisi kita, institusi, kita melihat bahwa nilai-nilai kejujuran yang ada pada seorang Richard, prajurit dengan pangkat paling rendah di kepolisian, tapi
dia menjaga, dan itu bagi kita integritas dia seperti itu tentunya harus kita hargai. Kita berikan dia kesempatan untuk kembali menjadi polisi aktif, dan tentunya tugas dia adalah bagaimana kemudian dia bisa menularkan, menyampaikan kepada teman-temannya, dan juga terus bisa menjaga nilai-nilai integritas dia, sehingga pada saat kita berikan dia kesempatan untuk menjadi polisi aktif, dia bisa menjadi polisi yang lebih baik. Oke, banyak orang juga kemudian khawatir atau bagaimana dengan keselamatan yang bersangkutan. Pak Kapolri gimana merespon kekhawatiran orang itu? Ya, saya kira kekhawatiran boleh saja, tapi tentunya Polri juga punya sistem pengamanan sendiri. Apalagi saat ini setelah ditahan di Rutan Salemba kemarin dikembalikan ke Rutan Salemba cabang Bareskrim, jadi tentunya buat kita pengamanan bisa lebih maksimal, dan koordinasi dan kerjasama dengan teman-teman lain yang mungkin seperti LPSK juga jauh lebih mudah. Prinsipnya Polri tentunya akan mengamankan sesuai dengan tugas pokok kita dan komitmen kita. Nilai kejujuran menjadi hal yang penting, termasuk yang didorong oleh Kapolri dengan memberikan Hugeng Award, Pak. Ya. Dengan jenderal-jenderal yang kemudian jujur dan kemudian berprestasi, yang kemudian diberikan apresiasi dengan Hugeng Award itu. Jadi tentunya kita akan terus mendorong. Di satu sisi ada peristiwa, dan itu menjadi pelajaran buat kita, pil pahit, untuk kita melakukan perbaikan. Di sisi lain kita juga paham, kita tahu bahwa sebenarnya masih banyak anggota yang memiliki integritas, memiliki kelebihan-kelebihan yang sebenarnya bisa kita gali, dan kemudian ini bisa menjadi contoh-contoh baik. Saya tentunya berterima kasih pada teman-teman justru dari institusi di luar Polri yang kemudian mendorong untuk melaksanakan Hugeng Awards. Teman-teman mitra dari Kompolnas juga mendorong ada Kompolnas Award, sehingga kemudian dari yang masuk pun, yang mendaftar pun juga, yang mendaftarkan bukan si orang itu sendiri, yang mendaftarkan justru dari pihak lain. Saya tentunya merasa bersyukur bahwa masih banyak anggota-anggota kita yang kemudian dinilai oleh masyarakat untuk layak mendapatkan kesempatan untuk ikut di dalam proses seperti Hugeng Award dan Kompolnas Award. Dan saya harapkan tentunya nanti ke depan mereka tentunya bisa menjadi duta-duta untuk perbaikan Polri, perbaikan terhadap integritas, perbaikan terhadap kejujuran, perbaikan terhadap pelayanan-pelayanan Polri pada saat bersentuhan dengan masyarakat, sehingga ini kemudian bisa diikuti oleh anggota Polri yang lain. Dan ini tentunya akan memacu untuk Polri akan melakukan perbaikan-perbaikan, memacu personel-personel Polri juga untuk terus melakukan hal-hal yang baik dalam meningkatkan dan menjaga apa yang selama ini menjadi tugas pokok dan fungsi di bidang Harkamtibmas dan tentunya di bidang penegakan hukum. Pak Kapolri awalnya orang agak skeptis ya, agak ragu apakah bisa menyelesaikan kasus besar seperti Verdi Sambo, dan sekarang ternyata bisa selesai gitu. Gimana nih resep atau pandangan Pak Kapolri sehingga itu bisa selesai dengan lancar, dengan baik, semuanya sudah divonis gitu? Ya, saya kira tentunya semuanya juga melihat bahwa saat itu di awal ada skenario 1 yang tentunya skenario 1 ini tentunya harus kita dalami apakah peristiwanya seperti itu, sehingga kemudian didapatkan alat bukti yang mengarah kepada peristiwa yang sebenarnya. Sehingga kemudian saat itu kita kemudian mengambil langkah-langkah, dan saya kira hasilnya saat ini keputusan sidang sudah jelas, ada vonis, sehingga tentunya
itu menjadi jawaban. Kasus yang lain seperti TM misalkan, atau Kanjuruhan dan sebagainya, di awal kita sudah bisa mendapatkan barang bukti, informasi yang cukup, sehingga kemudian kita bisa mengambil langkah cepat pada saat itu dengan memproses secara cepat, baik pidana, dan saat ini juga proses etiknya juga sedang dipersiapkan. Jadi saya kira komitmen kita dari dulu sampai dengan saat ini bahwa kita tidak pernah ragu-ragu, proses tegas tanpa pandang bulu, apapun posisinya, pangkatnya, jabatannya, baik internal maupun tentunya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik yang kemudian cenderung memandang bahwa polisi ragu-ragu, polisi lemah. Jadi sepanjang barang bukti dan alat buktinya cukup untuk kita proses pidana, siapapun pasti kita proses. Dalam kurun waktu 6 bulan ada kasus FS, ada kasus TM gitu Pak. Jadi refleksi Bapak gimana terhadap kejadian-kejadian seperti itu sebetulnya? Ya, tentunya Polri ke depan masih banyak tugas yang harus kita laksanakan. Kita tidak bisa berhenti sampai di kasus ini, tapi bagaimana ke depan kita buktikan bahwa kita bisa melaksanakan tugas pokok kita dengan baik. Seperti tadi saya sampaikan, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi, ini terus kita lakukan perbaikan, pelayanan di bidang SIM, pelayanan di bidang SKCK, ini pun juga kita lakukan perbaikan, STNK, masalah perizinan, khususnya bagi para pekerja seni, kemudian masalah olahraga, kita lakukan perbaikan, kita mengundang ahli-ahli dari luar negeri untuk memberikan masukan, kita rubah perpol terkait dengan masalah pengamanan bola ini sebagai contoh ya. Kemudian untuk mendukung agar bola bisa menjadi lebih baik, kita bentuk kembali Satgas Anti Mafia Bola. Hal-hal seperti itu tentunya merupakan jawaban dari harapan terhadap keinginan masyarakat dan juga kehadiran Polri menghadapi kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Ya tentunya kita tindak tegas. Keberadaan Polri di saat masyarakat membutuhkan, ya bagaimana kita perbanyak itu dalam program-program, interaksi kita tingkatkan, ada yang namanya Jumat Curhat, yang saat Jumat Curhat. Ya terus kita dorong. Dan ini responnya bagus karena di situ ada pertemuan antara polisi dan masyarakat, Kapolsek, Kapolres, bahkan Kapolda. Di situ ada interaksi, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya dan kemudian kita harapkan di situ ada solusi yang bisa diambilkan karena ada pemimpin, ada decision maker yang bisa. Dan kalau itu tidak bisa dan perlu dilaporkan sampai di level saya, tentunya itu akan diambil langkah-langkah tersebut. Terus kemudian juga saat ini kita munculkan lagi polisi RW. Jadi polisi RW. Ya, di setiap RW itu ada polisi yang kita minta untuk menjadi LO, penanggung jawab di setiap RW, sehingga kemudian ketika ada masalah maka polisi ini yang berada di tingkat RW ini bisa melanjutkan apakah ini harus diselesaikan di Polsek, apakah di Polres ataukah di Polda, sehingga di setiap RW kita harapkan ke depan masyarakat memiliki perwakilan, memiliki duta-duta polisi yang bisa memberikan pelayanan cepat. Jadi hal-hal ini yang ke depan terus kita tingkatkan. Tentunya punishment terhadap pelanggaran siapapun terus kita lakukan, dan tentunya reward terhadap anggota-anggota kita yang berprestasi juga terus kita dorong, sehingga kemudian kita harapkan ke depan lebih banyak anggota-anggota yang berprestasi, yang kemudian memberikan warna di dalam lingkungan institusi Polri, sehingga ini menjadi kompetisi yang baik, contoh yang baik buat anggota untuk saling melakukan hal-hal yang tentunya memang menjadi tugas dia. Jadi prinsipnya lebih mendengarkan masukan-masukan publik
kritik-kritik publik untuk perbaikan lewat Jumat mendengar, kemudian juga menjadikan hukum sebagai panglima. Siapapun yang bersalah, kemudian dia harus berhadapan dengan hukum. Ya, saya kira begitu. Responsif, sense of crisis, apa yang menjadi keluhan masyarakat segera kita selesaikan, tempatkan hukum sebagai panglima sehingga siapapun, kalau memang dia salah, kita tindak, dan bagaimana kita lebih peduli terhadap hal-hal yang mengusik rasa keadilan publik, mengusik rasa keadilan masyarakat kecil. Karena memang di sini adalah fungsi dan peran Polri untuk betul-betul bisa hadir dan kemudian menjawab apa yang menjadi skeptis, apa yang menjadi keraguan tadi. Survei polisi pernah berada di bawah, kemudian naik gitu kan, mudah-mudahan naik. Terus apa langkah Pak Kapolri untuk kembali mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian, institusi yang betul-betul untuk menjaga keamanan negara dan menjaga soliditas bersama dengan TNI? Apa langkah-langkah dari Kapolri untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada polisi, rakyat terhadap publik, rakyat terhadap polisi? Ya, saat ini kita terus mendorong melakukan upaya-upaya perbaikan dengan membuat semacam quick win ya. Quick win. Yang kita ukur per 2 bulan. Kita awasi bagaimana progresnya. Kuncinya sama. Pelayanan kepolisian yang lebih baik. Bagaimana kita melakukan Harkamtibmas, penegakan hukum dengan kehadiran Polri, dan sekaligus di sisi lain melakukan proses terhadap pengaduan kepolisian, khususnya terkait dengan tindak pidana, dengan tegas. Kemudian tentunya hal lain yang terus kita lakukan meningkatkan soliditas TNI Polri, apalagi menghadapi tahun pemilu. Soliditas TNI Polri bersama-sama turun di lapangan, hadir dan mengawal apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal hilirisasi, dalam hal menjaga inflasi, menghadapi bencana, menghadapi karhutla, itu semua tugas-tugas yang tentu mau tidak mau tetap harus kita lakukan di samping tugas pokok kita. Dan mudah-mudahan soliditas kebersamaan dari seluruh anggota ini bisa segera mengembalikan kepercayaan publik. Kalau soal ini kan lagi tren ya, gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh berbagai instansi termasuk kepolisian. Gimana arahan dari Pak Kapolri agar soal hedonisme yang sedang menggejala, yang model pamer dan lain sebagainya? Saya kira pasca peristiwa FS saat itu Bapak Presiden juga sudah mengeluarkan beberapa perintah yang kita tindak lanjuti, dan salah satunya adalah masalah gaya hidup pamer barang mewah, dan ini sudah kita tindak lanjuti dengan pembuatan STR, di mana di dalamnya tentunya ada risiko-risiko sanksi yang kita berikan terhadap hal-hal yang seperti itu, dan itu aturannya sudah ada. Apalagi kita membuka ruang pengaduan, ada Dumas Presisi, ada Propam Presisi, dan kita selalu melaksanakan patroli terkait dengan penggunaan media sosial. Jadi kalau di situ kemudian muncul perilaku anggota yang menyimpang, Propam segera turun. Tindak. Termasuk juga begitu ada pengaduan dari masyarakat, dari netizen yang muncul di media sosial, saya minta untuk respon cepat. Jadi tidak perlu harus viral, walaupun memang faktanya viral dulu. Kecepatannya juga lebih cepat. Kecepatan media sosial luar biasa. Tapi maksud saya respon hal-hal yang seperti itu, dan saya kira saat ini hal-hal tersebut dilakukan baik di tingkat Polres, tingkat Polsek, tingkat Polda, dan Mabes, semuanya melakukan hal yang sama. Sehingga harapan kita respon cepat terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik. Pertanyaan terakhir, Pak. Setelah kasus FS, setelah kasus TM, konsolidasi organisasi kepolisian pasca 2 jenderal terkena gimana, Pak? Saya kira di dalam beberapa kali kegiatan, di dalam beberapa kali rapat, termasuk Rakernis, kita sepakat bahwa
yang namanya saat ini konsolidasi internal, soliditas internal untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, ini menjadi komitmen bersama. Dan itu sudah kita tegaskan bahwa ini adalah tugas kita, bagaimana melakukan perbaikan, mengembalikan kepercayaan publik, bagaimana melakukan inovasi-inovasi, quick win, dan terhadap yang tidak mampu, tidak bisa ikut gerbong, tidak bisa ikut barisan, ya silahkan keluar atau kita potong. Kita potong. Oke, baik, terima kasih Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah bersama saya di Satu Meja The Forum. Terima kasih. Terima kasih. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di Satu Meja The Forum. Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Trimed, Anda sudah mendengar penjelasan Kapolri. Menurut Anda apakah ada yang sudah berubah di kepolisian pasca kasus Verdi Sambo yang menghebohkan publik ini? Ada satu, Pak Budiman, bahwa kita mendengar dari para pencari keadilan, kalau seandainya ada proses penyidikan yang kurang benar di WA, itu biasa. Sekarang ini polisinya langsung takut katanya. Langsung takut? Nah, langsung misalnya langsung merubah cara dia menangani perkara itu. Itu memang yang baru kita dengar di tingkat Jawa ini ya. Terjadi. Mudah-mudahan itu juga terjadi di luar Jawa ini. Artinya pejabat-pejabat di tingkat Polres, Direktur dan juga Kapolda sekarang ini sangat peka terhadap WA, dan mereka yakin WA itu bisa sampai kepada pimpinannya. Yang kita ketahui Pak Kapolri ini sejak beliau menjadi Kapolri itu pada saat beliau tidak rapat segala macam, kalau ada WA tentang pengaduan langsung dipoat kepada Kapoldanya. Untuk segera ditindak. Artinya ada lebih responsif terhadap aspirasi publik. Iya, tapi itu kalau kejadian. Tapi yang paling penting menurut saya Polri pencegahannya. Seperti program 16 program Pak Tito ini, Pak Sigit ini salah satu kan pengawasan. Seperti beliau sampaikan tadi. Nah, pengawasan itu yang juga harus intensif dilakukan. Karena masih yang belum juga ada penyidik-penyidik. Polri ini kan sebenarnya yang paling utama yang dia benahi adalah Lantas dan Serse. Nah, sekarang ini Pak Budiman, kita mendengar restoratif justice itu bukan untuk perkara-perkara sederhana. Urusan sengketa tambang, sengketa waris, RD juga. Nah, itu juga harus didengar oleh Kapolri bahwa yang boleh jangan sampai yang fakta hukumnya sudah jelas masih di-RJ-kan. Nah, itu jangan sampai menjadi komoditi di lingkungan kepolisian. Kiki, Anda pernah mengatakan ada Sambo tapi di masyarakat ada Rambo sebetulnya. Anda kelihatannya agak skeptis terhadap perbaikan di kepolisian gitu. Iya, kalau masyarakatnya masih kayak begini, jangan mimpi polisinya berubah. Kenapa rekrutmen? Jadi yang salah masyarakatnya? Ya tidak, dua-duanya lah. Kalau lalu gimana kalau misalnya nih rekrutmen masuk sekarang pendaftaran untuk jadi anggota polisi di tingkat Pakpol sampai Bintara. Tanya aja nota dinas dari komisinya Trimed berapa biji, minta tolong, belum yang telepon. Nah, kalau mereka masuk garbage in pasti garbage out. Polisi masuk sudah dengan rekomendasi dengan itu. Banyak itu. Bukan ada, hampir semua caranya. Hampir semua dengan rekomendasi? Rekomendasi siapa? Anggota DPR paling banyak. Tapi anggota DPR ngasih Kompolnas ya. Dia coba tanya. Dia, tempat jadi dia. Anggota DPR ngerekomendasi untuk masuk ke kepolisian gitu? Saya nggak tahu Pak Budiman. Kalau ada teman-teman yang kayak begitu saya tidak tahu. Tapi Trimed enggak? Saya kalau minta tolong ya kita pernah dong minta tolong. Minta tolong? Nah, minta tolong. Sepanjang yang kita lihat teman apa saudara ini memang track recordnya baik. Kasih rekomendasi juga untuk rekrutmen polisi? Saya kira DPR sekarang tidak akan ada yang berani tertulis ya.
Oh, tidak tertulis, pakai WA? Pasti tidak tertulis, mungkin paling tinggi WA. Pakai WA? Nah, jadi kalau kita di digital? Ya, atau enggak telepon. Telepon? Ada berarti? Iya, pasti ada dong. Berarti betul dong. Stok aja banyak. Karena begini Pak Budiman, risiko jadi pejabat negara itu kan orang cuma satu kata. Tolong. Tolong uang, tolong jabatan, tolong kerja. Aduh. Nah itu risiko di Republik Indonesia ini. Ada tolong proyek juga banyak. Balik ke situ lagi. Sebentar, tadi ada yang menarik dari Kapolri ya, bahwa mengatakan bahwa bawahan itu boleh menolak perintah atasan. Ini merusak struktur komando nggak sih? Tidak, karena di polisi itu tidak ada komando. Komando itu hanya ada di militer. Prinsip pertama dari polisi di seluruh dunia adalah apa yang kita sebut diskresi. Diskresi itu adalah kewenangan individual untuk mengambil keputusan secara individual. Jadi di polisi itu tidak ada atasan. Lalu atasannya polisi itu siapa? Hukum. Jadi kalau dia tahu hukum, oh ini melanggar hukum, diperintah, dia tolak. Gitu. Dan tapi apa berani? Loh, berani dalam setelah kasus Sambo saya kira ada banyak. Karena masalahnya kan kadang-kadang polisinya juga tidak tahu hukum gitu. Nah ini menimbulkan problem bukan hanya di Indonesia. Di Amerika itu sekarang juga masalah. Karena apa? Harusnya orang datang kasus yang penembakan di sekolah itu. Seluruh polisi datang, nggak ada yang mengambil tindakan karena nanti disalahkan gitu. Jadi menjadi problem juga ketika itu diterapkan. Tidak diterapkan problem, diterapkan jadi problem. Nah, batas antara kewenangan untuk mengambil keputusan individual sendiri dan non diskresional itu sangat tipis. Yang tidak boleh ada diskresi adalah kalau menyangkut organisasi. Sehingga atasan itu fungsinya sebagai manajer, bukan komandan. Bukan komandan. Oke, baik. Todung Mulya-Lubis, tadi Kiki mengatakan banyak juga sebenarnya polisi-polisi yang nggak tahu hukum gitu loh. Sehingga ya ada perintah apapun ya dijalankan aja. Gimana Bung Todung lihat sih dalam berkaca pada kasus Sambo ini? Kalau dikatakan bahwa hukum adalah panglima, ya, mesti atasannya hukum. Gitu ya. Saya setuju. Tapi untuk mengatakan bahwa tidak ada perintah, itu juga menurut saya tidak sosiologis. Gitu. Tidak ada perintah gimana? Ya kalau dia katakan perintah itu kan ada pada hukum studi. Dia bisa membantah. Tapi secara sosiologis ada atasan, ada perintah. Dan apakah seseorang itu bisa menolak perintah atau tidak? Kalau saya tetap berpendapat bahwa dia bisa menolak perintah kalau itu melawan hukum. Tapi apakah situasi sosiologisnya, circumstantial evidence-nya itu memungkinkan dia untuk menolak? Nah ini pertanyaannya. Dalam keadaan seperti kemarin dalam kasus pembunuhan Yosua, itu sangat sulit untuk menolak perintah. Walaupun dia punya alasan untuk kondisinya menolak. Kondisinya. Bisa juga kalau kita bandingkan dengan kasusnya Ricky Rizal. Dia menolak bisa kok. Setuju saya. Dengan posisi. Artinya ada yang bisa menolak, ya, ada yang juga yang bisa enggak. Ini sangat tergantung pada circumstantial evidence-nya itu. Kondisi sesaat itu. Jadi saya tetap melihat, nggak bisa kita lihat hanya dari segi formal saja gitu. Lihat juga dari segi sosiologisnya. Nah, secara sosiologis hierarkis ada tingkatan gitu. Dia pangkatnya paling bawah, satu lagi udah bintang 2. Nggak mungkin tidak ada perintah, nggak mungkin tidak ada atasan. Jadi ya ini perbedaan-perbedaan yang menurut saya satu legalistik, satu tidak legalistik. Tidak legalistik. Tapi Pak Kapolri juga mengatakan soal waskat, pengawasan melekat. Apakah efektif dalam kultur yang ada sekarang sebetulnya? Apakah pengawasan melekat itu efektif atau tidak ya sangat tergantung pada banyak hal. Tapi yang saya paling senang dari apa yang dikatakan oleh Kapolri tadi adalah bahwa dia mengakui ini satu tragedi tapi juga satu blessing. Tragedi sekaligus blessing. Ya. Tragedi karena ini pembunuhan yang sangat kejam dalam satu rumah jenderal polisi. Tapi blessing ini eye opener, membuka mata kita bahwa betapa bobroknya polisi sekarang ini. Dan bukan hanya polisi sebetulnya, institusi hukum yang lain juga. Jadi ini mengafirmasi persepsi negatif publik terhadap institusi penegakan hukum di Indonesia. Nah tadi Pak Kapolri mengatakan banyak hal. Yang saya tidak tangkap, ya tidak dapat di situ adalah perbaikan dalam due process of law. Dia bicara mengenai rekrutmen, bicara mengenai
akuntabilitas, mengenai yang lain-lain, tapi due process of law ini yang tidak disebutkan sama sekali. Tidak disebutkan ya. Oke, baik, saya ke Hasto ya, Ketua LPSK. Setelah ini terkuak dan kemudian Richard kemudian menjadi justice kolaborator, apakah kemudian momentum ini juga bisa digunakan sehingga memunculkan justice kolaborator lainnya untuk kasus-kasus yang lain? Mestinya begitu, dan saya harap begitu. Karena ini proses bagaimana peran seorang justice kolaborator ini sudah begitu transparan, dilihat oleh masyarakat, dan juga melibatkan aparat penegak hukum, sehingga saya berharap ke depan justice kolaborator ini akan makin banyak yang berperan di dalam proses peradilan. Karena selama ini kan kami itu selalu ditekan-tekan sama Komisi 3 itu. Ditekan apa? Ya karena tidak ada justice kolaborator yang minta perlindungan ke LPSK. Oke. Berarti pantas ditekan memang. Apa? Harus ditekan. Enggak, tapi berharapnya adalah ketika ada seorang Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dan terbukti kemudian diakui, diformalkan lewat putusan, diharapkan akan muncul justice kolaborator lain di lingkungan kepolisian. Ya, karena ini begini ya, proses kemarin itu kan secara transparan menyadarkan kita semua bahwa ada paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana kita. Dan ini alhamdulillah, artinya aparat penegak hukum sekarang juga sudah mulai berpikir progresif ke arah perubahan paradigma itu. Nah, mengenai Eliezer memang saya melihat ya bagaimana ketulusan dia itu. Ketika dia melakukan penembakan itu karena memang ada situasi yang dia sama sekali tidak bisa pilihan. Begitu dia merasa ada peluang untuk bisa lepas dari persekongkolan skenario itu, dia dengan berani dan dengan tulus menyatakan saya siap. Jadi memang ada situasi yang sangat menekan dia, sehingga ketika dia melihat ada peluang untuk bisa lepas dari skenario itu, ya dia pilih itu. Dan ini patut menjadi contoh lah bagi para calon justice kolaborator yang lain. Oke, baik. Kembali ke Kiki ya. Ini pernyataan Anda, diksi-diksi Anda menjadi sangat menarik. Ada Sambo, ada Rambo, bahkan ada Rambo juga di institusi lain gitu kan yang seharusnya juga diberesin. Tapi sebetulnya apakah betul memang ada Rambo-Rambo lain atau Sambo-Sambo lain di institusi lain? Siapa saja? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ya kalau harapan saya sih polisi bisa, terutama Polri ya, bisa berbenah gitu. Semoga kasus-kasus ini bisa jadi pembelajaran buat di tubuh Polri sendiri. Bagaimana kemudian Polri ke depan menjaga integritas, objektivitas, dan jangan sampai ada hal-hal yang bersifatnya subjektif. Artinya Polri ini harus membenahi dan mengawasi kebutuhan masyarakat gitu. Polisi tetap adil gitu ya, melakukan sesuai dengan profesional pekerjaannya, melindungi masyarakat, tidak berkompromi dengan hal-hal yang merugikan masyarakat. Semoga Polri kedepannya bisa mengubah stigma masyarakat dari yang sebelumnya negatif jadi positif, karena kan sekarang banyak banget yang stigma ke Polri itu negatif banget gitu ya, karena kasus Sambo kemarin udah mencapai titik akhir dan udah dihukum seadil-adilnya. Jadi semoga masyarakat bisa kembali memandang Polri sebagai suatu badan hukum yang positif gitu. Ini Polri harus lebih presisi dan tetap membenahi diri ke depannya agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Masih bersama saya Budiman Tantojo di Satu Meja The Forum. Kiki, Anda mengatakan bahwa masih ada Sambo lain dalam bentuk Rambo di kepolisian maupun di lembaga lain. Sebenarnya maksudnya apa sih? Rambo-rambo proyek itu paling banyak. Rambo proyek? Iya. Maksudnya apa Rambo proyek itu? Semua aturan ditabrak, semua itu ya siapa kuat dia yang menang kayak gitu. Itu terjadi juga di kepolisian? Ya kalau procurement saja sekarang sudah di katalog pakai internet, tetap aja masih terjadi gitu. Di lingkungan kepolisian juga?
Saya kira tidak ada satupun institusi yang lepas dari itu. Oke. Ya, jadi satu itu. Tetapi ada yang aneh bagi saya. Tadi komentar terakhir, misalnya betapa buruknya wajah polisi. Faktanya tiap kali ada pembukaan pendaftaran polisi, banyak juga yang polisi. Paling banyak polisi itu sekarang favorit untuk ke profesi. Bikin survei di kalangan Apa yang SMA. terjadi? Nah, kenapa? Ya itu sikap masyarakat kita itu mendua. Di satu sisi mencaci maki, dengan mencaci maki dia pengen mendapatkan keuntungan, masuklah mau jadi polisi. Oke. Nah, yang terjadi rate untuk masuk polisi itu tidak pernah turun loh. Ketika Sambo kemarin mana turun, tetap aja banyak, paling banyak. Tetap paling banyak. Ya? Dibandingkan profesi apapun, menjadi polisi itu tetap nomor satu. Keinginan publik. Kenapa? Ini artinya apa? Ya itu tadi saya bilang, sikap permisif dari masyarakat itu, logikanya, kenapa lalu permisif? Di satu sisi pengen idealis, di sisi yang lain pengen jadi realistis. Realistis. Gitu. Ya, kalau saya ke polisi, kalau lagi ngajar, saya bilang beginilah, kita ini tidak mungkin jadi malaikat. Omong kosong di Republik ini ada yang jadi malaikat. LPSK, emang malaikat? No. Nggak ada malaikat. Nggak ada. Ya. Karena manusia semua memang. Iya, setan. Karena kita semua setan. Jadi semuanya setan, dimakan demit. Jangan memilih jadi setan yang buruk. Pilihlah jadi setan yang baik gitu. Todung milih jadi lawyer ya setan yang baik. Ya anggota DPR nilai sendirilah. Gitu. Oke. Anggota DPR Trimedia Panjaitan. Ini evaluasi Anda apa sih setelah dalam kasus Sambo baru selesai muncul kasus Teddy Minahasa, pangkatnya Irjen juga. Apa yang terjadi, Jenderal Bintang 2 dua-duanya yang terjadi sekarang menjadi panggung sorotan lagi. Gimana Anda lihat? Reformasi Polri ini sejak mereka keluar dari ABRI kan 3, Pak Budiman. Reformasi instrumental, kemudian reformasi struktural, dan reformasi kultural. Oke, dalam kasus Teddy dan sebentar, yang tidak pernah selesai di Polri ini adalah reformasi kultural. Ya, sejak itu. Kita lihat perilaku-perilaku polisi tidak pernah ada jalur perubahan. Pak Tito dengan promoternya, Pak Sigit dengan presesinya nggak ada juga yang terlalu berubah. Kalau kata Pak Kiki tadi banyak orang masuk polisi, saya kira pertama memang mereka perlu lapangan pekerjaan. Job seekers. Job seeker juga? Job seekers. Oke. Dan kedua dia lihat, sersan-sersan aja hidupnya udah enak. Oh jadi pengen masuk ke situ? Iya, dia lihat contoh itu gitu loh. Termasuk menjadi anggota DPR juga ya? Ya, anggota DPR juga seperti itu. Dia lihat juga hidupnya enak. Enak ya? Oh, flexing lagi, pamer lagi kan? Ya, lebih banyak yang flexing polisi, terutama istri-istrinya daripada anggota DPR. Gini, kalau Anda Komisi 3 punya tugas ngawasi kepolisian, ada kasus Verdi Sambo, ada kasus Teddy Minahasa, yang salah apa sih sebetulnya? Kok jenderal-jenderal sekarang terlibat dalam kasus? Seperti yang saya bilang tadi Pak Budiman, pencegahannya itu yang agak kurang. Konkretnya apa? Ya misalnya, kalau seandainya seseorang itu jadi, kan proses assessment sudah jalan. Orang jadi Kapolres, orang menjadi direktur, kemudian apalagi orang menjadi Kapolda. Tapi setelah itu bagaimana pengawasan terhadap mereka itu yang kurang. Sebelum ada kejadian. Kalau sudah ada kejadian selama Pak Sigit ini sejak beliau tanggal 20 Januari 2021 di fit and proper di DPR jalan semua. Oke. Tapi kalau ada kejadian, nah sebelum ada kejadian itu yang kurang. Apalagi kalau seandainya itu tidak viral, ya. Tapi kalau itu viral langsung disikat. Tapi kalau pengaduan WA seperti itu walaupun dibaca lamban. Apalagi sekarang kan di Mabes ini ada Karawasidik. Keluhan dari masyarakat pencari keadilan, perkara yang kecil-kecil juga di daerah ditarik oleh Mabes, oleh Karawasidik, oleh Bareskrim. Nah itu juga yang harus ada kontrol. Primet, jadi kalau Anda lihat setelah kasus FS, kemudian kasus Teddy Minahasa, ini peristiwa-peristiwa yang kebetulan terjadi begitu? Saya kira iya. Dan ini memang... Atau memang puncak dari gunung es yang tubuh kepolisian kemudian muncul. Jadi begini, banyak Pak terjadi Budiman, begini. orang sekarang ini kan paling gampang memedsoskan. Ya. Kalau cerita soal Pak Teddy Minahasa,
barang bukti dirubah, itu kan udah sering kita dengar. Sudah sering? Iya. Hanya nggak terungkap aja gitu? Tidak terungkap saja, tapi beraninya Polda Metro tidak menjaga ada namanya Teddy Minahasa, itu kita apresiasi. Buktinya Narkoba Polda Metro itu promosi. Jadi Direktur Narkoba di Mabes Polri. Nah itu kan bagian dari prestasi yang dia lakukan. Kalau selama ini kan kita lihat, kalau sudah menyangkut jenderal itu dijaga. Sekarang udah enggak? Sekarang mudah-mudahan itu tidak hanya pada Teddy Minahasa. Artinya kenapa kok ada mudah-mudahan? Masih sering kita dengar Pak Budiman, barang-barang bukti seperti itu. Sekarang ini kan ramai dibicarakan oleh masyarakat, geng 303. Ada? Dibicarakan oleh masyarakat. Kalau 303 kan memang kita tahu ada. Mungkin saudara kita juga ada yang main judi online itu. Kan? Bola terutama, sepak bola. Kedua, narkoba. Nah itu yang juga oleh Pak Kapolri. Ketiga? Ya dua itu yang paling fokus. Itu kalau ketiga mafia. Ya. Karena polisi juga bagian dari orang yang suka. DPR kan ngawasin? Ya ngawasin, kita lakukan. Nah tapi kan rapat dengan DPR 2 bulan sekali Pak Budiman. Apa susahnya? 3 bulan sekali. Lagi? Nah makanya kita selalu sampaikan kepada Kapolri, terutama misalnya Kadipropam, berani tegas. Ke daerah-daerah itu sampaikan. Nah, kepada Kapolda dikasih waktu 6 bulan 1 tahun. Kalau tidak ada penindakan terhadap polisi bermasalah, itu patut dipertanyakan. Bukan malah bagus. Baik, Bung Todung. Ini gimana? Puncak gunung es dari kasus TM, kasus FS, nanti ada kasus-kasus lain. Gimana Bang Todung sebagai... Saya setuju bahwa ini puncak gunung es. Puncak gunung es. Jadi artinya publik juga tidak bodoh. Publik tahu bahwa banyak kasus-kasus yang mungkin gradasinya di bawah. Tidak sama. Di tempat-tempat lain. Nah itu tadi ada yang memberikan komentar bahwa ya polisi mesti mengubah persepsi publik. Karena orang kehilangan ayam mesti bayar dengan kambing. Kalau kantor polisi. Nah publik juga tahu mengenai 303. Publik tahu mengenai 303 itu judi ya? Judi. Kemudian ada kasus Teddy Minahasa dan sebagainya. Narkotika. Nah ini kan perspektif ya persepsi yang sangat negatif terhadap polisi. Publik lihat itu gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk ini? Nah, belum banyak yang dilakukan. Kita baru dengar statement kepala Kapolri itu bagus-bagus, tapi saya nggak melihat kok. Tadi saya sebut apa yang sudah dilakukan untuk due process of law di tubuh Barreskrim, di tubuh kepolisian. Kalau misalnya hanya tilang elektronik, Bung Budiman, saya apresiasi itu, tapi itu tidak cukup. Ini menandakan bahwa sebetulnya reformasi kepolisian yang sering disuarakan itu gagal atau seperti apa, tapi jawaban Bang Todung setelah jeda berikut ini. Minta bantuan ya Mas Eko, Kiki, Bang Todung, dan Trimedia, jangan minta bantuan-bantuan lagi. Oke, terima kasih telah gabung di Satu Meja The Forum. Termasuk Mas Kiki. Skandal Verdi Sambo adalah pukulan. Bukan hanya pukulan bagi Polri, tapi bagi kemanusiaan. Pukulan itu memang berat dan menyakitkan, tapi harus diselesaikan. 205 hari bangsa ini dipermainkan oleh drama Sambo. Sejak 8 Juli 2022 saat tembakan diletuskan dan mematikan korban. Sampai 27 Februari 2023 saat terdakwa terakhir dijatuhi hukuman. Palu hakim telah diketukkan, kebenaran persidangan telah diungkapkan, keadilan telah coba dihadirkan. Puas dan tidak puas adalah kebiasaan. Yang pasti untuk sementara ini kejujuran telah dimenangkan. Vonis bukan akhir, vonis adalah awal perbaikan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.